Faza pun menangis terseduh-seduh dalam pelukan Faris. Faris berusaha untuk menenangkan istrinya dengan memeluknya erat, membelai rambut, dan juga mengecup keningnya. Saat malam hari tiba, Faza tidur dengan lelap. Wajahnya yang sembab begitu menggambarkan kesedihan yang dia rasakan. Faris yang saat itu tidak bisa memejamkan mata, bangun dan terus memandang wajah istrinya. Faris membelai wajah Faza dengan sangat lembut, sambil berkata dalam hati, "Bermimpilah sayang, bermimpilah yang indah. Lupakan semua kesedihan yang sedang menghampiri kita. Aku yakin Tuhan punya rencana yang indah atas semua ini." Faris kemudian mencium kening istrinya, lalu berusaha untuk tidur kembali. Sebelum Faris tidur, dia kembali menatap wajah Faza yang saat itu meneteskan air mata. Faris menghapus air mata itu. "Cukup sayang, aku tidak sanggup melihatmu seperti ini," kata Faris dalam hati sambil membelai wajah Faza. Keesokan harinya Faris bangun dan melihat Faza yang saat itu sedang duduk termenung di sampingnya. Faris bangkit dan memeluk Faza yang saat itu sedang memikirkan sesuatu. "Sayang, bagaimana kalau hari ini kita pergi jalan-jalan sebelum kita kembali ke desa?" Saat mendengar perkataan Faris, tiba-tiba saja Faza teringat dengan semua perkataan ibu-ibu yang selalu menanyakan tentang kehamilannya. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Faza mandul. Dan perkataan mereka itu terbukti. Faza benar-benar mandul. Perasaan malu dan sedih pada diri Faza membuat Faza menolak ajakan Faris untuk kembali ke desa. Faza melepaskan pelukan Faris dan berdiri menjauhi Faris. "Ada apa sayang?" kata Faris heran. Faza kemudian berkata tanpa melihat Faris, "Aku tidak ingin kembali ke desa." Mendengar perkataan Faza, Faris tampak begitu kaget. "Tetapi kenapa? Kenapa kamu tidak ingin pulang ke desa, sayang?" Faza menatap Faris yang saat itu menatapnya penuh tanda tanya. Faza kemudian berkata, "Jika kita kembali ke desa, apa kata mereka tentangku? Mereka akan mentertawakan aku, Faris. Mereka akan membicarakan tentang diriku yang mandul. Bagaimana aku bisa menghadapi itu semua, Faris? Katakan, bagaimana?" Faris kemudian mendekati Faza dan menatapnya lembut. "Aku mengerti hal itu, sayang. Tapi jika kita tidak kembali, bagaimana dengan..." Sebelum Faris menyelesaikan perkataannya, Faza berkata, "Apakah kamu lebih memikirkan kebunmu daripada aku istrimu, Faris?" Faris semakin kaget dengan apa yang dikatakan oleh Faza. Faris sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Tetapi Faza telah salah menilainya. "Apa yang kamu katakan, sayang? Aku tidak mungkin." Lagi-lagi sebelum Faris menyelesaikan perkataannya, Faza kembali berkata dengan tegas, "Kalau begitu, kita akan tetap tinggal di sini. Kita tidak akan pulang ke desa sampai aku siap." Saat Faris ingin mengatakan sesuatu, Faza langsung pergi meninggalkannya keluar. Faris hanya mengusap wajahnya sambil tertunduk. Saat mereka sarapan, suasana begitu berbeda dari sebelumnya. Semua terdiam termasuk Firda dan juga ibunya.
Saat Faza mencuci piring, ibunya mendekatinya dengan pelan sambil menanyakan kapan dia akan kembali ke desa. Karena ibunya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa Faza ke desa. Namun jawaban Faza sama seperti yang dikatakannya pada Faris. Hal itu membuat ibunya hanya terdiam. Ibu Faza kemudian melirik Faris dan juga Firda, yang saat itu hanya menatapnya lalu tertunduk. Ibu Faza kemudian tersenyum sambil membelai rambut anaknya. Ya sudah, kalau memang Faza masih ingin tinggal di sini, tidak apa-apa nak. Ibu merasa sangat senang. Tapi jangan lupa, sampaikan hal ini pada mertuamu di desa. Jangan sampai mereka terus menunggu kedatangan kalian. Sambil merapikan piring-piring yang sudah dibersihkan, Faza berkata, "Iya bu, aku dan Faris akan mengabarkan hal ini kepada mereka." Ibu Faza kemudian tersenyum. Setelah itu, Ibu Faza berjalan mendekati Faris yang saat itu tertunduk. Setelah Faza masuk ke dalam kamarnya, Ibu Faza berkata kepada Faris, "Nak Faris, tolong maafkan Faza. Semoga kamu mengerti dengan keadaannya saat ini. Kita doakan, semua akan baik-baik saja. Semoga semua segera kembali seperti sebelumnya. Dan Faza bisa menerima kenyataan ini." Faris tersenyum dan mengangguk kepada Ibu Faza, yang saat itu menyentuh bahunya. Firda pun mencoba untuk memberi semangat pada Faris dengan menggodanya. Hal itu membuat Faris tersenyum dan langsung merangkul Firda yang saat itu berjalan keluar dari dapur. Ibu Faza tampak begitu bahagia melihat keakraban antara Faris dengan Firda. Setelah bersenda gurau dengan Firda, Faris masuk ke kamar. Dan di saat itu Faris melihat Faza masih dalam keadaan duduk termenung. Faris kemudian berkata dengan sangat pelan sambil menggenggam tangan Faza, "Sayang, jika kita tinggal di sini, itu artinya aku harus mencari pekerjaan. Karena aku tak mungkin hanya berdiam diri di rumah. Tetapi dengan ijazah hanyalah SD, kira-kira aku bisa bekerja di mana? Siapa yang mau menerimaku untuk bekerja di perusahaan mereka?" Faza menatap Faris. "Aku akan membantumu mencari pekerjaan yang layak di sini. Kalau perlu, aku juga akan cari pekerjaan." Faris kemudian berkata kepada Faza, "Tidak sayang, cukup aku saja yang bekerja. Kamu tetaplah di rumah membantu ibu." Faza tersenyum mengangguk. Beberapa hari kemudian Faza datang menemui Sarah di rumahnya. Faza menceritakan semua yang telah terjadi pada dirinya, termasuk kabar kemandulannya dan juga niatnya untuk tinggal di kota. Faza juga meminta tolong kepada Sarah, sahabatnya itu, untuk mencarikan pekerjaan untuk suaminya Faris. Sarah nampak begitu sedih mendengar cerita Faza dengan semua yang dia alami. Sarah memeluk Faza yang saat itu sedang menangis. "Sabar Faza, semua ini pasti akan ada hikmahnya. Sebagai sahabatmu, aku siap untuk membantu apapun. Jika aku mendengar ada informasi tentang pekerjaan, aku akan langsung memberitahumu." Faza kemudian berkata sambil menatap sahabatnya itu, "Terima kasih banyak Sarah. Kamu memang adalah sahabat terbaikku. Bahkan kamu sudah lebih daripada itu bagiku." Sarah tersenyum dan juga menatap Faza. "Jangan berkata seperti itu Faza. Kita ini adalah sahabat. Dulu kamu juga sudah banyak membantuku. Kini saatnya aku membantumu." Faza kemudian memeluk Sarah. "Terima kasih Sarah."
Beberapa hari kemudian saat Sarah sedang berjalan seorang diri, tanpa sengaja Sarah bertemu dengan teman semasa mereka SMA. "Didin?" kata Sarah kaget. Didin adalah seorang teman Sarah yang mempunyai pekerjaan di bidang fashion. Saat itu Didin yang sedang asik memainkan Androidnya tidak melihat jalan dan hampir saja menabrak Sarah. Didin yang merasa bersalah karena hampir saja menabrak Sarah langsung meminta maaf. Mbak, mohon maaf ya, aku benar-benar tidak sengaja." Sarah hanya tersenyum menggelengkan kepalanya. Sementara Didin tampak kaget ketika mengetahui bahwa itu adalah Sarah sahabatnya. "Sarah, kamukah itu?" Sarah tersenyum mengangguk. "Iya, ini aku. Kamu pikir siapa? Apa sih yang membuatmu sesibuk itu pada Androidmu? Sampai-sampai hampir saja menabrakku." Didin kemudian menggaruk kepalanya. "Ya, biasalah Sarah, masalah pekerjaan. Bosku menyuruhku untuk mencari seseorang yang bisa dijadikan model pakaiannya. Tetapi, aku harus mencari orang di mana? Untuk menjadi model sebuah pakaian, kita harus mencari yang sempurna fisiknya. Dan aku sudah mencarinya selama berhari-hari. Tetapi sampai saat ini, aku belum juga menemukannya." Sarah tersenyum melihat Didin yang tampak kebingungan. "Ada apa, Sarah? Bukannya membantuku, kamu malah tertawa melihatku." Sarah berkata sambil tersenyum. "Bagaimana aku tidak tertawa? Wajahmu sangat lucu, Didin. Memangnya kamu cari model seperti apa? Laki-laki atau perempuan? Aku rasa banyak kok di sekitar kita ini orang yang sangat sempurna untuk menjadi sebuah model." Didin menatap Sarah. "Mudah apanya, Sarah? Aku sudah membawa beberapa orang di hadapan bosku, tetapi dia menolak dan malah memarahiku. Katanya, aku bekerja tidak benar."